Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang TKP, tes karakteristik pribadi part 1. Oke teman-teman, jadi tipsnya mengerjakan TKP itu adalah satu, kita harus bersikap positif. Ingat ya, sikap positif. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Langsung ke soal yang pertama. Pimpinan di kantor saya sangat mendikte dan tidak disenangi oleh karyawan. Saya titik-titik. A. Mengajak teman-teman saya untuk mengadakan demonstrasi kepada pimpinan tersebut. Nah, kita lihat di sini ya, mengadakan demonstrasi, berarti kan demo. Demo itu kan negatif, jadi kurang tepat. Tetap bekerja seperti biasa, itu bukan urusan saya. Nah, kata itu bukan urusan saya ini, sikap adalah cuek ya. Cuek itu tidak positif ya. Jadi bukan ini. Yang C. Mengajukan surat protes atas sikap pimpinan. Oke, protes jelas tidak mungkin. Yang D. Berusaha berbicara dengan pimpinan dan menjelaskan situasi yang terjadi. Nah ini ya, kita bernegosiasi, bermusyawarah. Ini kemungkinan jawabnya adalah yang D. Yang E. Mengajak teman-teman untuk tidak mematuhi perintah atasan. Nah ini semacam provokasi ya teman-teman. Kita mengajak untuk tidak patuh, tidak mungkin ya. Berarti benar jawabnya adalah yang D. Soal berikutnya. Tempat saya bekerja mengalami pergantian kepala kantor. Padahal saya sangat dekat dengan kepala kantor yang lama. Saya akan A. Berusaha dekat dengan kepala yang baru. Oke, bisa jadi ya. Yang B. Tidak mau dekat dengan kepala baru. Jelas ini ya negatif ya. Tidak semangat dalam bekerja. Tidak mungkin. Yang D. Segera menyesuaikan diri dengan pola kerja kepala baru. Oke, ini bagus ya, kita beradaptasi ya dengan lingkungan. Bisa jadi ini kita simpan. E. Tidak terpengaruh masalah pergantian kepala kantor. Nah ini juga cuek ya, ini tidak bagus ya. Apakah yang A atau yang D teman-teman? Berusaha dekat. Nah ini seperti memaksakan diri ya. Yang lebih tepat adalah yang D ya, yang lebih positif ya. Kita harus beradaptasi dengan pola kerja kepala baru. Nomor 3. Dalam bekerja saya sangat senang jika titik-titik. A. Tempat kerja saya mempunyai kondisi yang kondusif. Oke. Kita simpan. Apa yang saya lakukan mendapat penghargaan. Nah, ini lebih ke pamrih ya. Jadi enggak. Yang C. Mempunyai rekan kerja yang bisa bekerja sama. Oke, ini kita simpan. D. Mempunyai pimpinan yang bisa mengerti bawahan. Oke, tapi ini kurang tepat ya. Kemudian yang E, pendapatan yang saya dapatkan besar. Nah ini lebih ke pamrih juga ya, kurang tepat. Ya memang realistis ya, tapi itu tidak menjadi orientasi utama ya. Antara yang A atau yang C, yang mana yang tepat? Yaitu kalau tempat kerja yang kondusif, berarti kalau misalkan tempat kerja yang nggak kondusif, kita nggak bisa bekerja dengan baik. Nah ini kurang pas juga ya, kita harus mampu beradaptasi. Sehingga yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah ini penting banget ya dalam suatu pekerjaan. Jadi yang C itu yang paling tepat. Nomor 4. Ketika sedang memimpin sebuah rapat, ada seorang teman yang selalu membuat gaduh. Yang saya lakukan adalah A. Marah dan menegurnya dengan keras. Ini jelas negatif ya. B. Memintanya untuk menjaga sikap. Oke, kita simpan. Marah dan meninggalkan ruangan rapat. Ini jelas negatif. Mengeluarkannya dari rapat. Ini juga negatif ya. Harusnya kita menegurnya dulu, baru ya kita mengambil sikapnya. Kemudian yang E, tetap melanjutkan rapat. Nah ini juga cuek ya. Berarti yang paling tepat adalah yang B ya. Memintanya untuk menjaga sikap. Jadi kita menegurnya dulu ya. Kemudian nomor 5, istri teman saya baru saja melahirkan. Saya ingin mengunjunginya, tetapi sedang tidak punya uang untuk membeli kado. Saya akan A. Mengunjunginya jika sudah punya uang untuk membeli kado. Nah ini terlalu lama ya, jadi kurang pas juga. Tetap mengunjungi tanpa membawa kado. Nah ini juga kurang tepat juga ya teman-teman, tanpa membawa kado. Kemudian yang B, mengunjungi dan menyusulkan kadonya lain waktu. Oke, kita simpan. Tidak jadi mengunjunginya. Ini juga kurang tepat ya. Kemudian yang D, meminjam uang untuk membeli kado. Nah ini terlalu memaksakan diri ya untuk berhutang. Ini kurang pas juga. Berarti yang paling tepat adalah yang B ya. Kita tetap mengunjungi dan kemudian karena tidak punya uang, kita bisa menyusulkan kadonya di kemudian hari. Oke. Nomor 6, atasan meminta saya untuk melakukan pekerjaan yang cukup berat. Saya akan
menolak pekerjaan tersebut. Ini jelas negatif. Dengan terpaksa menerimanya, terpaksa itu juga negatif ya. Meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Oke, kita simpan. D. Tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, kita simpan. E. Menerima pekerjaan tersebut dan kemudian menyerahkan pekerjaan tersebut kepada teman atau bawahan. Ini tidak bertanggung jawab ya, jadi kurang tepat. Di antara C atau D ya. Meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Jadi terlalu lama ya mengambil keputusan, jadi kurang pas juga. Berarti yang tepat adalah yang D. Ya, kita tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi di sini kita ada menerima segala tantangan yang ada. Nah, itu salah satu sikap yang positif. Oke. Nomor 7, saya mendapatkan keberhasilan karena A. Tidak pernah menyerah menghadapi kegagalan. Oke, ini bagus ya, pantang menyerah. Kemudian B. Bernasib baik. Nah, ini kita tidak bisa mengandalkan pada keberuntungan ya, sikap yang kurang positif ya. Kemudian berani mengambil risiko, ini juga positif ya. Kemudian D, lingkungan membantu saya. Nah, ini terlalu tergantung ya. Jadi kalau lingkungannya baik, dia bagus. Kalau tidak baik, dia tidak bagus. Nah, ini kurang pas juga. E, melakukan hal-hal yang tidak beresiko. Nah, ini tidak mau mengambil tantangan. Berarti antara yang C atau yang A. Yang mana teman-teman? Ya, yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu berani menempuh resiko. Jadi itu lebih positif daripada kita pantang menyerah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau berani mengambil risiko ya itu berarti dia juga pantang menyerah ya. Tapi kalau tidak pantang menyerah itu bukan berarti belum tentu ya dia berani mengambil resiko, seperti itu. Nomor 8, ketika menghadapi masalah, saya cenderung A. Tidak bersemangat, ya ini pasti negatif ya. Mudah marah, ini juga negatif. C. Bercerita kepada teman, nah ini juga kurang positif. Bingung dan sedih, nah ini apalagi ya, sangat negatif. Yang E. Tetap seperti biasa. Nah ini ya teman-teman, yang paling pas adalah yang E. Nomor 9, saya baru saja menerima penghargaan dari perusahaan atas kinerja saya yang baik. Saya akan titik-titik. A. Memamerkan penghargaan yang saya terima kepada teman-teman kantor. Nah ini sikap negatif ya, suka pamer. Bekerja seperti biasanya, oke. Lebih kecuek ya, kurang tepat. Meningkatkan kinerja agar mendapat penghargaan lagi, oke. Bisa jadi ya, tapi kayak cenderung pamrih gitu. Kita simpan dulu. Meningkatkan kinerja dan memotivasi teman-teman untuk bekerja lebih giat lagi. Nah ini sangat positif ya teman-teman. Kemungkinan ini ya jawaban D, berarti ini nggak mungkin ya. Kemudian yang E, meningkatkan kinerja untuk menjawab kepercayaan perusahaan. Oke, yang lebih tepat adalah yang D. Ini sangat positif ya. Jadi kita meningkatkan kinerja jika mendapatkan penghargaan gitu ya. Kemudian kita juga harus memotivasi orang lain. Nah itu bagus sekali ya, sangat positif. Kemudian nomor 10, atasan saya menceritakan beberapa informasi yang cukup rahasia dan tidak semua karyawan tahu. Sikap saya adalah A. Memberitahukan kepada teman-teman kerja yang lain tentang informasi tersebut. Nah ini tidak bisa menjaga rahasia ya. Negatif, memberitahukan kepada teman-teman kerja bahwa saya diberitahu informasi rahasia, tetapi tidak menceritakan isi informasinya. Tetap saja ya, ini dia tidak amanah. Salah. Diam saja dan tetap bekerja seperti biasa. Oke, kita simpan. Hanya bercerita kepada teman dekat. Tetap saja ya, dia tidak bisa menjaga rahasia. Berarti salah. Hanya bercerita jika ada yang tanya. Ini apalagi juga ya, juga tidak bagus. Berarti yang betul adalah yang C ya. Kita mendapatkan informasi rahasia, berarti kita harus benar-benar menjaga amanah itu ya. Sikap yang positif adalah kita diam saja dan tetap bekerja seperti biasa, seperti itu ya teman-teman. Jadi tentang tes TKP, jadi ingat kuncinya adalah kita harus bersikap positif, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.